Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Waalaikumsalam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Sehat, Mas Hasbi? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan tugas dari Latsar Agenda 2 terkait review film, sebuah film yang sangat luar biasa. Nah, film ini juga pernah masuk sebelumnya pada seleksi Piala Oscar tahun 2008. Nah, jadi luar biasa sekali film ini dengan judul film Denias Senandung di Atas Awan. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit dulu sebelum kita review, sedikit terkait judul dan sinopsis dari film ini. Jadi film ini menceritakan kisah seorang anak dari daerah pedalaman Papua yang bernama Denias. Nah, Denias ini adalah seorang anak yang gigih, terutama dalam mendapatkan pendidikan atau mencapai pendidikan gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Dan satunya lagi ternyata lokasi syuting dari film ini itu 100% di daerah Papua. Jadi pada film ini kita akan disajikan pemandangan indah dari Pulau Papua gitu. Terus satunya lagi, film ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata. Menurut Mbak dan Mas, terkait scene yang paling berkesan, silahkan. Oke. Menurut saya adegan yang paling berkesan pada saat menonton film Denias ini adalah pada saat Denias berjuang ke sekolah yang ada di kota begitu. Jadi Denias sendiri ini memiliki tekad yang luar biasa untuk mendapatkan pendidikan, dan ini sangat sesuai dengan deskripsi yang ada di dalam film tentang seorang yang mengejar pendidikan. Jadi dia waktu itu jalan dari bukit ke bukit begitu, terus sampai pada saat menuju ke sekolah dia menemukan sungai, dan kebetulan itu tasnya dia jatuh ke sungai, di mana di dalam tasnya itu ada seragam. Dia sudah diinformasikan sama teman-temannya bahwa di kota itu kalau sekolah pakai seragam, dan demi bisa mendapatkan posisi di sekolah itu dia sampai harus mengejar sampai sungai itu, di ujung sungai, untuk mendapatkan seragamnya dia. Dan yang juga mengharukan pada saat itu adalah ketika dia mengangkat, kan sudah basah peta Indonesianya dia, dan di situ dia bergumam Indonesia, Indonesia, seperti itu. Itu menurut saya adegan yang sangat berkesan, yang menunjukkan bahwa Denias juga loyal kepada ibunya, loyal kepada Maleo dan juga Pak Guru, dan sebenarnya most importantly atau yang paling penting itu dia loyal kepada janji yang dia buat. Yang paling favorit yang mana? Kalau ditanya scene favorit, kayaknya setelah Denias itu yang masuk di kota, bagaimana perjalanan dia untuk masuk sekolah, itu bagaimana kemudian Ibu Gembala yang diperankan oleh Marcella Zana. Di situ kalau kita lihat ada aturan yayasan yang tidak boleh menerima sembarangan orang ya, seperti itu, sehingga dia melobi, termasuk yang ibu siapa sih yang itu yang mengurus asrama gitu ya, kemudian yang rapat dengan kepala sekolah, kemudian dengan kepala suku ya. Ternyata sekolahnya itu kan disediakan untuk yang khusus untuk suku-suku tertentu dan mewadahi anak-anak kepala suku. Nah, aturannya itu kalau di luar itu mereka tidak diterima, tetapi ada satu kata-katanya Ibu Gembala yang diperankan oleh Marcella Zalian itu, dia mengatakan bahwa bagaimana peraturan itu kita buat untuk menjadi fleksibel agar bermanfaat bagi banyak orang. Kalau saya scene paling favorit itu scene di mana ini ya, kebakaran itu ya, di orang tuanya Denias itu, ibunya terutama meninggal, tanggung jawab atau disuruh sama ibundanya pas lagi sakit, pas dia mau menjemurkan bajunya di perapian, jadi ada perapian gitu, dia jemur, terus sama ibunya diminta supaya dipindahkan, khawatir terbakar, gitu kan.
Habis itu kata Denias nggak apa-apa, cuman beberapa, sebentar lah gitu. Habis itu ternyata Denias dipanggil sama temennya gitu, sama temennya dipanggil. Di sini Denias bimbang ya, bimbang di mana dia mau meninggalkan ibunya atau enggak bermain gitu. Terus pas dia baru setengah jalan dia bermain, ternyata kebakaran gitu. Ini ada penyesalan di mana dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi yang sesuai sama dari karakter itu kan ada adaptif ya. Akuntabel. Kalau bertanggung jawab tuh akuntabel. Jadi dia sampai penyesalannya tuh dalam banget gitu, sampai dia habis dari situ nyesal banget, ibunya kebakar, sampai habis setelah itu dia menyendiri di atas pohon gitu berapa hari gitu di sana sampai nggak turun-turun gitu. Ya, kalau dilihat dari secara keseluruhan, benar berkesan bagi saya adalah bagaimana seorang Maleo ya pada waktu menggambarkan kepulauan Indonesia dengan menggunakan kardus. Jadi mereka itu menurut saya ya bagi saya sih berkesan karena pernah bekerja di pedalaman, jadi tahu bagaimana terbatasnya sarana. Ada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses pendidikan yang tidak begitu baik, sarana tidak begitu bagus, tapi dengan keterbatasannya itu dia bisa beradaptasi gitu loh. Nah, menurut saya sendiri itu scene yang paling favorit itu selain yang teman-teman katakan tadi itu terkait temannya si Denias. Itu yang katanya kalau mesti sekolah harus pakai rapor. Nah itu dia sama seperti Denias berjuang untuk balik ke kampungnya lewat sungai sampai kedinginan. Itu awalnya pertama dia tidak percaya itu ada atau enggak, tapi dia sampai membawa terus sampai bawa ke sekolah lagi itu ada gitu. Jadi niatnya untuk sekolah itu emang sangat luar biasa. Nah menurut Mbak dan Mas itu kira-kira karakter dari ASN berakhlak itu pada film ini itu kira-kira di bagian mana? Menurut saya sih yang karakter yang berkesan ya menggambarkan ASN berakhlak itu ya si karakter Maleo itu sendiri, di mana seorang TNI yang selalu siap ditugaskan di mana saja itu sudah menurut saya sudah bersifat loyal kepada NKRI. Di sini dia bisa melihat ada masalah lain selain tugasnya dia yang untuk mempertahankan negara kedaulatan Republik Indonesia, di mana dia melihat apabila ada masalah pendidikan itu tidak diselesaikan dengan baik ya, walaupun dia berlatar belakang militer, itu tentu permasalahan pendidikan di daerah terpencil itu tidak akan pernah selesai gitu. Jadi menurut saya ini merupakan sifat yang berorientasi pelayanan. Dia tidak melihat lagi latar belakangnya sebagai apa, tapi dia melihat suatu masalah itu dapat mengganggu atau kemungkinan besar ke depannya akan menyebabkan gangguan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu dia turun untuk ikut mengajar sampai membuka sekolah khusus ya. Kemudian kompeten itu kita bisa lihat waktu dia terus belajar dan mengembangkan dirinya. Jadi dengan keterbatasan itu tetap dia punya approach untuk mengajar anak-anak yang di daerah perbatasan, di mana mungkin ada barrier-barrier budaya, bahasa, ya kebiasaan-kebiasaan itu bisa dia tangani dengan baik, dan nanti itu akan menimbulkan harmonis seperti kita lihat pada scene pada waktu membuat pagar sekolah gitu. Dia bisa mengajak keluarganya si Denias untuk saling bahu-membahu untuk membangun pagar sekolah. Kalau menurut saya pribadi sih, lihat pribadi dari ini ya, dari Deniasnya sendiri ya. Dari Denias kita bisa melihat bahwa ini adalah anak kecil yang sedang belajar, bahwa dia mengajarkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu misalkan ada kesalahan berarti ada konsekuensi, ada tanggung jawab gitu misalkan gitu, ada resiko, ada misalkan kalau melakukan kesalahan resikonya seperti ini gitu. Tidak bertanggung jawab tuh ada konsekuensi berikutnya gitu, ada pelajaran berikutnya, oh ternyata harus tanggung jawab loh gitu misalkan. Terus kayak misalkan dia berantem sama anaknya kepala suku gitu misalkan. Anaknya kepala suku bisa kita ambil di sini dari sisi harmonis. Terus kalau
dia berantem terus berlanjut seperti yang dikatakan oleh bapaknya Denias, bisa-bisa sekolahnya ditutup. Denias sendiri juga adaptif gitu, orangnya mau terus belajar gitu. Jadi dia ada sisi nilainya seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat perjuangan Ibu Gembala itu, dia berusaha ya semaksimal mungkin untuk melayani. Yang kedua itu ketika rapat ya para guru, kemudian dia berhasil melobi, itu kan sebenarnya mengindikasikan tentang kolaborasi ya, sampai akhirnya kemudian para kepala termasuk kemudian kepala sekolah, termasuk guru tadi yang sebelumnya itu tidak membolehkan, akhirnya mau, itu kan sebenarnya bentuk kolaborasi mereka ya untuk merubah peraturan yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Jadi kalau kita lihat, kalau saya sih melihatnya tadi ada melayani kepentingan, berorientasi pelayanan, kemudian ada kolaborasi seperti itu. Termasuk dalam karakter favorit saya di dalam film itu adalah Maleo itu sendiri. Karena tadi di lain dari apa yang dikatakan sama Dr. Sandi, ya, dia melakukan segala sesuatu itu berorientasi pada pelayanan seperti itu. Jadi dia melayani itu konteksnya tidak hanya meskipun dia TNI, tetapi dia mengajar karena dia melayani kebutuhan apa yang masyarakat yang di sekitar situ, khususnya di sini dalam film itu adalah pendidikan. Dan yang saya ingat juga ada scene di mana dia memberikan seragam kepada anak-anak untuk di sekolah darurat, itu adalah salah satu bentuk pelayanan untuk mereka supaya mereka merasa memiliki sense of belonging ya, atau rasa kepemilikan terhadap sekolah darurat tersebut. Itu kemudian ada juga yang waktu tadi membangun pagar itu menunjukkan dia itu bisa menciptakan lingkungan yang harmonis, dan yang saya lihat juga dari Maleo ini adalah dia adaptif. Ya, terima kasih Mbak Cita. Jadi memang benar ya, ternyata dalam film Denias Senandung di Atas Awan ini masing-masing karakter itu memerankan peran yang sangat baik. Terkait yang teman-teman bilang tadi ya, terkait berakhlak, sama-sama memberikan orientasi pelayanan yang terbaik, misalnya Maleo, terus guru gitu ya. Jadi terus akuntabel, masing-masing punya tanggung jawab, terus kompeten, terus harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Apa kira-kira sebagai quote inspirasi dari film ini yang nanti mungkin bisa berguna buat teman-teman yang mendengar video kita atau untuk kita pribadi dalam menjalankan tugas sebagai ASN ke depannya? Iya, quotes inspirasi yang sangat berkesan itu ketika gurunya Denias ya, waktu itu setelah dia berkelahi sama temannya itu bahwa hidup harus ada semangat gitu, semangat hidup itu harus ada walaupun naik dari awal sampai ke atas. Di Marcella Zalianti itu tadi ya, si Ibu Gembala itu dia mengatakan bahwa bagaimana peraturan menjadi fleksibel agar bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kan kadang peraturan itu bersifat kaku ya, sehingga hanya cuma mewadahi beberapa kelompok atau kepentingan tertentu, tetapi dengan kita merubah peraturan menjadi fleksibel, bisa jadi itu menjadi bermanfaat banyak orang. Itu adalah ketika Maleo mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dia menginspirasi si Denias, bahkan sampai ketika Maleo mengatakan kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti, dan sampai saat ini ketika mereka sudah tidak bertemu lagi, maksudnya menghilang begitu saja, itu masih tertanam di dalam dirinya Denias. Saya quotes yang paling berkesan itu waktu gurunya mengatakan bahwa Pak Guru juga yang menguatkan tekad Denias bahwa anak pedalaman juga bisa sukses. Nah itu bagi saya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, Pak Guru itu dalam hal ini si Maleo itu memberikan contoh bahwa walaupun terbatas, walaupun profilmu seorang yang bertolak belakang yang dikatakan orang tidak mungkin, tetapi karena niatannya dia untuk berorientasikan pelayanan, dia mengabdikan semua nilai-nilai yang ada dalam dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, jalan itu selalu pasti akan ada ke depannya gitu. Terima kasih Mas Andi. Nah, terima kasih teman-teman semua, quote-nya sangat menginspirasi, sangat bagus. Nah, harapan kita mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan nantinya ketika sudah bertugas di instansi. Nah,
Jadi harapan kita untuk teman-teman yang belum menonton, silahkan ya menonton, harap menonton karena film ini sangat luar biasa. Banyak pelajaran hidup di sini di film Denias Senandung di Atas Awan. Mungkin cukup sekian ya untuk review film hari ini. Ini mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, Mbak Nurmi. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.